pagi Bapak Ibu, Bro and Sis, anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Kami telah melewati sukacita bersama ketika merayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-15 tahun. 15 tahun Tuhan Yesus telah memelihara persekutuan ini. Perkenalkan, saya Audrey Sahertian Aya, Bendahara Dewan PKLU GPIB. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Sebelum kita melanjutkan untuk membaca Alkitab dan renungannya, mari bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami beristirahat dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu yang ada di dalam Alkitab dan renungannya sesuai dengan sabda bina umat. Mari Bapa berfirman, karena kami bersedia untuk mendengar bahkan memperlakukan di dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-9 yang menyatakan, ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang mempunyai 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak mendapat kepuasan dari hal yang baik itu, bahkan tidak mendapat penguburan, menurutku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Bahkan ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Seandainya ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah akhirnya segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia hanya untuk mulutnya, namun ia tidak pernah puas. Sebab apa keuntungan orang berhikmat dibandingkan dengan orang bodoh?
Apa keuntungan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik yang sudah tampak di depan mata daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian pembacaan Alkitab. Di pagi hari ini, menjaring angin. Ada sebuah pepatah yang mengatakan besar pasak daripada tiang. Pepatah ini memiliki arti bahwa pengeluaran atau pasak lebih daripada pendapatan atau tiang. Pepatah ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa gaya hidup konsumtif ini mengakibatkan kita membelanjakan segala sesuatu yang mungkin saja tidak sesuai dengan pendapatan yang kita peroleh. Hal ini mengakibatkan banyak sekali permasalahan yang timbul. Sebagai contoh, bahaya pinjaman online atau pinjol sering mengakibatkan seseorang jatuh dalam berbagai permasalahan akibat hutang yang melilit mereka. Terlibat dengan pinjol telah membuat banyak orang jatuh dalam hutang dengan bunga yang sangat besar. Penulis kitab Pengkhotbah kali ini mengajak para pembaca untuk lebih bijak dalam hal menata gaya hidup. Penulis mengajak kita semua agar belajar mengelola kemampuan kita dan kepemilikan kita. Dengan hasil itu, kita pun tidak membiarkan diri kita jatuh dalam gaya hidup konsumtif yang pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Pengkhotbah sudah menyaksikan bahwa tidak ada yang berakhir dalam kebanggaan. Pengkhotbah menyaksikan kondisi Yerusalem dan bait Allah yang tinggal puing-puing kehancuran saja. Akhirnya, seperti yang dikatakan penulis, sama dengan orang yang menjaring angin, artinya semua sia-sia. Terkadang kemudahan yang diperoleh untuk mendapatkan sesuatu membuat banyak orang tergoda untuk menuruti keinginan hawa nafsunya. Akibatnya bukan sukacita, tetapi malapetaka. Tidak sedikit orang terjebak di dalamnya, sehingga semuanya menjadi sia-sia. Upaya yang dilakukan hanya seperti tindakan menjaring angin. Artinya, tidak ada yang didapatinya atau semua hanya pekerjaan sia-sia. Akhirnya, semua yang diimpikan hanya tinggal mimpi. Bersyukurlah atas berkat yang ada di depan mata. Jangan sampai yang di depan mata pun akhirnya menjadi hilang karena menginginkan yang tidak nampak. Demikian renungan firman Tuhan. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau
Untuk mengakhiri program ini, mari bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami ketika kami membaca sebagian dari firman-Mu dan renungannya yang akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan benar-benar bermanfaat bagi kami untuk melewati satu hari ini dengan penyertaan-Mu semata. Kami mau menyerahkan seluruh hidup, aktivitas kami secara pribadi maupun anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami boleh menikmati sepanjang hari ini dengan penuh sukacita karena Engkau menuntun dan membimbing kami, bahkan menjauhkan kami daripada mara bahaya. Inilah syukur yang kami panjatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita melalui SPMAB di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Bro, and Sis sekalian.